Sama Naja, kaum Mama Naja. Dan masih bersama gue, Karen Novilda. Dan seperti biasa, nggak seperti biasa sih hari ini, karena gue ngajak guest star untuk berdialog. Karena dari kemarin gue monolog, seperti yang gue bilang di awal episode, bahwa gue akan ada berdialog juga sama gestar-gestar yang akan kita ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita lah seputar dengan kehidupan yang berhubungan dengan kita di ruang lingkup inilah. Dan gestar kita hari ini adalah kenalin nih teman-teman Spotify, ada nyokap gue dan bokap gue. Inilah kedua orang yang melahirkan Karin. Karin apa Karin? Karin Novilda. Kenalin dulu dong, nama lengkapnya siapa? Ya, halo, saya papanya Karin. Namanya Muhammad Sulaiman Abidin. Kebetulan saya dokter angkatan laut. Oke, tuh seperti yang gue bilang, bokap gue dokter. Lanjut, Mama, jelasin dong namanya siapa? Ini saya mamanya Karin, nama saya Siti Zuhaida. Saya biasa dipanggil Ida aja ya. Saya dokter gigi. Dokter gitu, seperti yang gue bilang di episode pertama, gue datang dari keluarga dokter, tapi aku apa? Dokter cinta, iya. Nah, kali ini gue akan berdialog, akan ngobrol-ngobrol sama bokap nyokap gue seputar dengan ya kehidupan kita lah ya. Basically seputar aku aja, karena ini podcast aman aja, jadi podcast yang ngebahas tentang aku kan. Tatoku tuh, lihat bokap nyokap gue biasa kan sama tato. Iya. Sudah terbiasa. Akhirnya terbiasa. Nah, boleh nggak? Jadi aku ada beberapa pertanyaan nih yang udah aku rangkum dari aku sendiri sama dari tim juga. Ini dari mama papa. Sebenarnya saya ada adik gue juga namanya Zahra, tapi adik gue berhalangan untuk datang hari ini. So yang akan jawab, yang akan ngobrol adalah bokap nyokap gue. Nah, bisa nggak sih mama sama papa kayak ngasih tahu ke teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton. Kita panggilnya kaum aman aja. Aman aja. Kaum aman aja. Aman aja. Kenapa aman aja? Masalah hidup apapun di dunia ini aman aja. Jalanannya. Selalu ada solusi kan. Seperti kalau kata papa, Allah itu tidak akan memberikan masalah yang lebih berat daripada yang umatnya tidak bisa laluin kan Pak ya? Iya, betul. Nyimak juga ternyata Karin ya. Nah, lanjut. Bisa nggak jelasin Karin waktu kecil tuh kayak gimana? Aku waktu kecil tuh kayak gimana? Mama dulu deh. Mama boleh. Oke. Orang paling bawel yang bikin gue akhirnya jadi bawel. Karin itu lahir, saya bilang dari lahir dulu ya. Lahir itu tanggal 29 November, bener kan? Loh, mana gue tahu? Hari Sabtu, malam Minggu kebetulan waktu itu. Karin kecil, gemuk ya dulu. Bukan gemuk ya, istilahnya apa ya? Gendut ya. Cabi. Pucuk, putih. Sampai waktu lahir itu sekarang amit-amit gak lucu gak putih. Sama suster itu dipanggil si putih dulu, ingat. Terus sama kakeknya saya inget banget, dibawa-bawa kemana-mana tuh masih bayi, dibawa keliling-keliling, dipamerin, ini loh cucu saya tuh, seneng banget. Kecilnya Karin itu anaknya aktif, waktu kecil itu aktif, memang dari dulu itu udah anaknya senang memimpin ya, maksudnya dari kecil, dari mulai sekolah TK, SD itu selalu ingin number one. Ini masih baik-baiknya nih guys. Yang saya masih ingat waktu dulu itu kalau ngajarin Karin, dia anaknya cepet nangkep. Jadi kalau belajar dia nggak dari SD itu kalau saya ngajarin, dia nggak belajar langsung dari buku, tapi saya yang bicara, dia hanya mendengarkan. Tapi begitu saya tanya, dia langsung bisa jawab. Itu Karin. Bagus loh, suka banget deh gue ini jujur kayak gini. Ya, jadi papa ya dulu waktu kecilnya ya, artinya waktu lahir kan papa dulu ingat gak ya waktu dia lahir kan status papa itu masih dokternya Panglima TNI pada saat itu. Ya nggak apa-apa sebut lah ya, artinya papa lebih banyak di kantor ya, tapi kalau kita udah
jalan sama-sama. Papa ingat banget waktu kita ke PIM ya. Kamu minta sesuatu, handphone mainan yang ada musiknya. Kan Umur berapa tuh? 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ya. Belum 2 tahun, kayaknya 2 tahun. 2 tahun, Ya, 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Oh itu kita bilang nanti aja. Wah itu nggak mau. Berhenti. Dipegangin terus itu nangis jerit nggak karu-karuan. Akhirnya terpaksa kita beliin juga. Jadi Parah banget. keterima. Jadi memang dari Kalau udah maunya itu udah susah dilarang gitu loh. Nah, ya ujung-ujungnya ada unsur dari awalnya ada keras kepala nih anak satu. Dari siapa itu keras kepalanya? Dari papa, dari mama? Nah nggak tahu deh dari mana ya Oh. pokoknya Dari saya lah gitu dong jawabnya. dari papa mungkin ya. Dari Om Aldina, ingat nggak? Om Iya. Aldina itu orangnya keras, mungkin nurut ke kamu tuh. Jadi kakaknya opa kamu lah. Terus kemudian ya kelihatan dari kecil itu udah suka memimpin ya, Iya. Maya. Pengen tampil beda daripada yang lain, dari anak-anak yang lain. Itu yang Tapi untuk pelajaran memang di sekolah itu Karin memang selalu juara ya. Dan Iya. satu lagi dia punya kelebihan pandai melukis dari Nah, kecil. Sering tuh. ikut lomba dan menang itu. sering Sama gambar ikut Nyari duitnya dari situ dulu, belum jadi influencer awal. ya. Ya kalian dengar sendiri lah ya. Ya itu yang sudah kamu apa? Yang kamu ngeprint dari Itu apa? waktu SMP. Dari internet tuh Yang apa? paper case. Ya, Itu paper waktu case. episode pertama aku udah ceritain juga. Ya, Yang itu yang papa bilang gini loh. Apa yang aku jual ke teman-teman? Kamu malu-maluin papa aja kayak papamu Tapi nggak punya memang- uang aja. Memang Karin dari kecil bibit cari uangnya udah ada. Ya. Ingat waktu SD sering minta dibeliin jepit sama mamahnya, dibeliin sekian ribu, nanti dijual lagi di sekolah berapa ribu sama dia. Nah itu sudah ada bibitnya dari kecil. di SMK, inget nggak? Sampai akhirnya gue beli di Di SMK Tanjung dulu. Pinang juga. Dulu harganya tuh murah, kayak jepit-jepit gitu harganya Paling 2000-an. Jadi beli 100.000 dapetnya berapa tuh? Berapa banyak kan? Dapat 50 pieces, tapi dijual ke teman-teman sekolah yang notabene orang-orang punya nih. Jualnya ya bodo amat, jual aja 10.000, juga punya duit. Otak bisnis, otak dagangnya keluar tuh. Itu dari siapa kalau itu? Dari mama, Padang. Ya, bisa ada jadi. kemungkinan. Oke, tadi kan masa kecil nih. Gimana Karin waktu remaja? Aku gimana pas remaja? Aku tuh anak yang rebel nggak? Yang susah diatur, nggak mau diatur. Waktu remaja. Ya. Apa dari kecil udah gitu? Mama lagi deh. Mulai SMP Main apa ini. nih? Papa sama mama dulu. Ya mama dulu. Kalau waktu SMP ya sudah mulai ada tuh bibit nakalnya juga. Yang mungkin ya karena teman-temannya juga ya di sana tuh. Teman-teman yang mana? Waktu SMP pernah juga kan kamu pulang malam pergi Yo sama temannya. Allah, pulang jam 8 dibilang malam. Emang sekarang jam berapa? Jam 5. Bercanda. Belajar merokok. Dari mana belajar Iya ngerokok? nggak tahu kamu belajar di mana teman-temanmu. SMA itu. SMP belum ya? Bongkar tuh. SMA mah temen gue baik-baik semua, kagak ngapa-ngapain. Ada hiburan apa coba di Tanjung Pinang? Bioskop itu punyanya Ya, Hana. ada. Bioskop mini tau nggak namanya? Di Tapi ruko gitu tetap- dibikin bioskop. Tapi tetap yang patut dibanggakan juga Karin belajarnya nggak kurang. Cuma tante lupa bawa ya contohnya dia itu kalau belajar tuh tadinya tante mau bawa lupa punya juga buku catatan-catatan dia kalau belajar itu di sekolah benar-benar teratur dia bisa tidur Bikin sampai malam untuk ringkasan-ringkasan. belajar catatannya juga rapi banget itu yang sampai sekarang tante masih simpen ada catatannya itu sampai dia bikin Ringkasan. bagan-bagan. Dibaca sama adik kan sekarang. Iya, jadi adiknya juga ikut meniru kakaknya bikin seperti ini, dek, kakak bikin seperti ini untuk memudahkan belajar ya. Itu juga untuk Karin. Jangan nangis dong. Enggak lah, ngapain nangis orang membanggakan kok nangis. Kerjanya tiap podcast nangis. Iya, sampai akhirnya ada satu hal yang membanggakan waktu SMP, Karin menjadi murid yang mendapatkan nilai UN tertinggi di sekepulauan Riau.
seprovinsi. Ya, Iya, provinsi kepulauan. kepulauan. Ya, betul. Nah, tadi Papa lanjut Ya, masa Papa remaja. SMA. ya udah mulai kelihatan memang keras kepalanya kelihatan itu ya, kadang-kadang gini kan. Papa kan ya memang anak sekarang tuh beda dengan anak dulu. Anak dulu dikasih tahu langsung nurut. Orang tua bilang A ya pasti A. Ya Papa juga belajar dari kamu ini, ternyata nggak bisa sekarang. A, kalau Papa bilang A, Papa harus menjelaskan kenapa harus A gitu kan. Jadi Tumben nih. sehingga karena Papa pendidikan militer, Rin, jangan lupa. Wih, dong. Well, I'm a doctor but I'm a Navy. Wih. Jadi di militer kan penuh dengan disiplin. Iya, betul. Ya, disiplin. Nah, itu yang Papa lupa, bahwa itu nggak bisa Papa terapkan ke kamu. Kan bukan, aku nggak di militer. Ya betul, tapi kadang-kadang ada orang tua itu yang terbawa suasana militer di kantornya tuh, dibawa pulang ke rumah. Nah itu Papa, ya kan awalnya kan pasti kamu marahin terus bolak-balikan ingat nggak? Oh iya. Seperti itu. Kalau dibicarain di sini jadinya 1000 podcast di sini ya. 1000 episode ini. Ya, Nggak tapi selesai. ya anyway, setiap anak itu punya karakter masing-masing, dan Ya, itu akhirnya sekarang kita pelajari juga. udah pelajari, dan ya sudahlah, memang kamu jalanmu seperti ini gitu. Cuma pokoknya jangan lupa yang namanya, kembali lagi, silaturahmi dengan orang tua, ya ingat sama yang di atas. Nah itu. Nah ini dia. Oh, ini Nah, ini dia. Quotes. Ini baru Mulai. pertama nih ya, baru ngomong pertama kali. Ntar abis ini kayaknya ada berkali-kali lagi nih. Lu hitung Iya, aja. Mas. Rata-rata semua ayah seperti ini. Dulu mama juga sama papanya mama, kalau dinasehatin itu nggak cuma sekali, itu Ulang-ulang. kita sampai hafal itu. Berulang-ulang. Menurut papa ya, walaupun nggak sedara ya. Nah, ya artinya kita orang tua ini jangan lupa, Rin, mempunyai kewajiban mendidik anak dengan baik. Anak itu Mengingatkan. titipan dari yang di atas. Hmm. Kita harus merawatnya, mendidiknya dengan baik. Nanti suatu saat kamu jadi orang tua, itu akan kamu rasakan sendiri. Nanti suatu saat. Nah, kalau ntar anak gue udah mulai bandel, gue kirim ke rumah nenek sama kakeknya. Nih punya lu nih, seminggu gue kasih. Lu bilang mak lu banyak aturan, lu nggak tahu mak gue gimana dulu sama bapak gue. Nih gue kasih kakek nenek lu nih. Nih ada pertanyaan lagi nih yang udah aku bikin dan udah aku simpen juga. Buat mama sama papa, waktu itu dari dulu ngelihat nggak sih potensi aku akan jadi star atau kayak orang terkenal gitu? Ya kalau Papa, iya. Dari kelakuan aku lah Ya, dulu. tadi Papa sebutkan Sudah kalau lebih, kamu bawel, ingin tampil beda dari teman-teman, ingin sebagai leader. Ingat kan di Jalan Raja Wali, kalau Papa lihat kamu main itu selalu Juga. kamu yang jadi leadernya gitu. Kita kesini. Papa Sama lihat satu tuh. lagi, Karin ini bahasa Inggrisnya pinter, speednya pinter. Itu. Padahal nggak pernah tante leskan bahasa Inggris secara khusus ya, bolak-balik. Karena main game, tapi main game selalu diatur-atur, nggak Ya, boleh. Itu akhirnya ya mungkin itu juga salah satu yang bikin sekarang Karin jadi ya kelebihannya. Jadi orang lain. Aku Menjadi- orang lain. Enggak, kelebihannya dia untuk menjadi ya seorang entertain ini sekarang. Gitu. Menunjang ya. Menunjang dari yang dulu. Tapi kan dulu aktifnya di OSIS, di apa sih namanya MPK dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, waktu video aku viral, Yang mana itu? yang nangis, yang mana banyak ya ternyata. Nah, itu yang tante mau bilang. Yang Karena nangis-nangis. sekarang soal Taunya dari mana? kalau mama taunya, kalau mama kan memang nggak pakai ini ya, Dulu. nggak pakai apa sih namanya istilahnya kalau medsos Sosial ya. media. Memang saya nggak aktif di sosial media, memang jadi nggak tahu dari sana. Jadi mungkin kita tahunya juga dari orang-orang yang bilang, yang pakai medsos, jadi ngasih tahu, oh ini Karin begini. Karena tante nggak pakai medsos juga ya, tante nggak mau menghiraukan orang-orang bilang seperti apa. Karena Karin itu kan anak tante, jadinya ya tante lebih lihat Karinnya ya. Memang waktu pertamanya ya kaget juga sih, karena kan itu dilihat oleh seluruh orang. Iya. Tapi kita mengambil dari sisi Karinnya. Kenapa? Kita tanya dulu.
masalahnya apa. Jadi kita nggak langsung seperti orang-orang langsung menjudge Karin ini jelek, Karin ini begini. Tidak, tapi kita mengambil dari sisi sebagai orang tua. Jadi kita nasihatkan Karinnya. Cuma memang Karin ini kekurangannya satu. Apa Kalau tuh? sudah putus cinta, nah itu seperti itu. Itu yang tante ingin supaya Karin semakin lebih dewasa nih. Mungkin nanti ada di poin Ya, nasihat ya. amin. Di poin nasihat nanti ada. Karena nggak ada poin nasihat. Ada terakhir. Iya, kenapa dia? Di poin nasihat mungkin nanti semakin dewasa Karin akan semakin lebih berubah. Papa gimana? Yang mana nih? Tadi ya. Yang waktu video viral, tahu dari ya, mana? Marah Papa nggak? malah tahu. Perasaannya apa? Tahu dari mama. Ya pasti lah, namanya orang tua. Ya bukannya marah ya, awalnya kecewa. Kenapa kok seperti ini? Tapi jangan lupa Rin, bagaimanapun kamu itu tetap anak papa. Gak ada istilah mantan anak. Kalau mantan istri, mantan suami, Jangan mantan pacar. Jangan dong. Iya, kalian perumpamaan. Karena yang malah. Jadi baik buruk itu ya tetap statusnya anak kita. Tugasnya adalah beri nasihat kamu. Nggak ada mantan orang tua juga, apa ada? Nggak Nggak ada ada. dong. Ya sama satu, minta sama yang di atas. Papa yakin kamu itu dengan doa sama papa pasti kamu dilindungi sama yang di atas. Nah itu jangan lupa. Oke. Silaturahmi sama orang tua itu nomor 1. Doanya orang tua tembus langit ke-7. Ya Albi. Terutama doa seorang ibu. Kedua, itu dia tadi udah 2 kali diucapkan. Coba. Tapi kalau misalnya kita ngelihat bukan dari videonya, dari kayak anak mama sama papa nih nangis-nangis disakitin sama cowok, itu dari situ ngelihatnya perasaan mama dan papa apa? Jadi bukan masalah kayak viralnya, lebih ke perasaan Ya, anak perempuan disakitin. Ya, kasihan lah, kasihan, sedih. Ikut nangis. Kalian nggak tahu kan Ya mama nangis. artinya Di kamar nangis sampai berember-ember kali. mamamu yang paling. Nangis. Kalau ibu itu tidak pandai menyembunyikan perasaan, tapi kalau papamu walaupun kecewa tapi papa bisa menyimpan. Oke, doain dong makanya cepet dapet Oh, jodoh. pasti, selalu. Itu doanya selalu. Yang Di yang akhir sekarang sholat gimana? selalu. Kalau yang sekarang gimana? Ya tetap kamu juga harus doa gitu. Iya. Minta sama yang di Minta, atas. ini jodoh saya apa bukan? Diberikan Ini kan petunjuk itu. Kalian udah akrab tuh ngomongin Star Wars. Ya, itu apa Darth Vader sama Han Solo. Tapi berarti mama dan bapak agree nggak sama orang-orang di luar sana yang ngomong kalau Karin tuh anak yang rebel dan bandel dan nakal? Nakalnya bukan nakal yang negatif sekali. Papa juga nggak setuju kalau kamu dianggap nakal yang kan nakal anak muda itu kita anggap ya pastilah seumurannya itu. Nanti semakin umur itu kamu semakin bertambah. Ada suatu nanti kamu jauh beda. Dulu waktu kamu masih uring-uringan lari dari rumah, ingat nggak? Ingat. Nah, itu nggak karu-karu. Tapi sekarang kita lihat jauh berbeda. Nah, umur yang akan membuktikan kalau kamu nanti semakin lama semakin bijak dalam berbicara, dalam bertindak, dan papa yakin itu. Gimana kalau menurut mama? Ya sama ya, kurang lebih seperti papa. Sifat kamu tuh makin lama ya berdasarkan usia ya, pertambahan usia jadi semakin Cuman ya, berubah. jadi Cuma kenapa? kalau Gimana? nakal ya sama seperti papa, nakalnya nakal yang gimana dulu nih, istilahnya ya masih bisa Nakal nih, namanya papa kan pernah bilang ngomong, Iya. jangan sekali-sekali kamu deketi dengan narkoba. Nah, Kan makanya Iya. lirik lagunya apa? Tatoan tapi tak pakai narkoba. Tapi Tapi- nanti ada juga di poin nasihat dari mama. Aduh, Ya, takut. masih juga berharap ya suatu saat nanti mulus lagi. amin.
Ya, Kamu- kita kan nggak Udah tahu. kita sampai di sini aja hari ini episode ini. Kita nggak tahu loh. Nanti suatu Ya saat kan gak ada yang tahu ya, makanya kan nggak usah. Ntar aja lah ya, nggak usah diomongin sekarang kan gak ada yang tahu juga ya. yang bisa membolak-balikan hati manusia itu siapa? Ayo Ayo. Albi. Semua pasti tahu. Ayo apalagi. Tapi ada nggak sih bedanya Karin yang dulu sebelum famous sampai Karin yang jadi famous? Ya ada. Beda baik Dari buruknya segi deh. apa maksudnya kan? Dari segi baiknya apa, buruknya apa? Kalau menurut Mama sebelum ya waktu ya, kalau dulu sebelum famous waktu dengan keluarga lebih banyak. Kalau sekarang Karin kan udah famous, waktu dengan keluarga agak berkurang karena sibuk mungkin ya, kita juga memaklumi. Ya sekarang kalau papa Enggak, melihat jangan nangis. dulu itu kuantitas kebersamaan kita itu besar. Sekarang kita mengharapkan papa dan mama tahu kamu dengan segala kesibukan. Yang penting sekarang kualitas, Hey, ya kan? quotes of the day. Kualitas dari kumpulnya kita itu. Tapi gimana mama, papa ngelihat Karin yang sekarang? Happy dan bangga nggak? Ya happy, masa nggak happy? Alhamdulillah dikasih titipan Allah anak yang demikian hebat. Ya. Bapak? Happy, bangga. Oh, Ya, dia udah mau sekarang ngomong bangga, dulu nggak mau tuh. Lama banget ngomong bangganya. Karena kan ya artinya gini, I'm so proud. seiring dengan perkembangan waktu, kamu semakin dewasa, semakin gak ngawur lah. Kalau dulu kan lebih ke arah ngawurnya kamu tuh, hura-huranya. Nah sekarang ya nanti waktu yang akan membuktikan kalau kamu semakin lama semakin dewasa, semakin bijak dalam berkata, bertindak. Ya, manusia yang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat Betul. orang lain. Oke. Itu Quotes catatan buat kelima. kamu, ya. Catatan buat aku dan kaum aman aja ya. Iya, aman Ya, aja. semua kaum Ya. aman aja. Seperti kamu yang lakukan kemarin dengan ODGJ. Oh, Wah, itu bagus positif banget tuh. sekali sampai teman papa kan Ikutan juga. juga kan. Dia Jadi langsung kalau Mama diajakin, Mama juga mau. dia ikut. langsung Mau serius? Mau serius gak diajakin? Jauh loh, Bekasi loh. Siapa tahu. dia langsung memuji papa itu. Si Apa? teman papa itu si Bilang Dokter apa? Nisa. Waduh. Senang dia karena kalau nggak lewat papa dia susah masuk ke kamu tuh. Oh, makanya dia senang banget tuh bisa ikut. Kalau dia lewat jalurnya kamu tuh wah susah nggak bisa masuk dia. Bisa kok. Kalau di sekarang guys, seperti yang gue bilang di Aukarin sekarang tidak lagi buat kepentingan gue semata, tapi Aukarin account-nya digunakan untuk kepentingan orang banyak tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak kata-kata yang pengen mama dan papa sampein ke aku tapi belum pernah sampein apa? Dari papa ya. Umur kamu berapa sekarang? 24. 24. Apa? Orang tujuan hidup itu yang normal adalah pasti akan ke arah berkeluarga. Belum pernah ngomong ya? Belum. Nah, papa, mungkin mama juga nanti ngomong ya. Berharap someday kamu menentukan siapa yang nanti menjadi pendamping hidup. Itu papa, mungkin orang tua lah akan berharap ke arah sana. Karena umur kamu sekarang sudah 25 kan? Tahun ini 25. Ya. Kita menikah itu sekitar umur 26 ya. Kita menikah umur 26. Ya udah tuh ya, tolong lagi pacaran sama jadi- gue sekarang inget 26. Tapi tidak harus 26 Nggak mesti 26. kalau Yang penting bisa. kamu siap. Siap dan Akhir batin. sama-sama saling mengetahui kekurangan kelebihannya Saling menerima. dan sedapat mungkin kapan nanti jika kamu ingin membuat suatu ikatan keluarga itu niatkan sekali untuk seumur hidup. Iya, pasti. Itu Udah, itu mama? Udah pernah belum ya Mama sampaikan ya? Apa? Pernah nggak Karin terpikirkan? Tuh. Tuh kan? Teng. Ntar gue nangis nih. Apa? Aduh sedih deh.
Iya. Mbak lu tuh. Istri lu. Boleh, Pak Eko. Itu apa namanya? Tisu Ketawa doang Pak Eko. Aduh, nangis mulu. Papa dipeluk, itu jauh aku nggak bisa ke sono dong. Dah. Iya, ngomong Apa, diatur mau- napas. Ngomong aja. Tarik napas, tapi jangan keluar dari belakang ya. Kentut sama itu. Perlu nggak? Ya kamu ngomong apa ya? Kamu belum pernah ngomong sama aku. Gak ada briefing, perlu nggak? Jadi ngomong aja ntar kalau misalnya nggak ini di cut aja. Apa? Apa ya? Nanti dulu. Pernah nggak terpikirkan oleh Karin kita hidup ini untuk apa? Suatu saat Untuk kebahagiaan aku dan kebahagiaan orang sekitar aku dong. Ya, betul. Apa jawabannya? Kalau tentang mau teman-temanan kemana? apa yang jawab? Ya, Ini ya, arahnya gini. mana nih? Artinya gini, ini bukan buat Karin ya, buat semua. Artinya tujuan hidup kita suatu saat ada 3 Rin yang kita nggak tahu rahasia cuma yang atas yang tahu. Jodoh, rezeki, sama kapan kita dipanggil, yang terakhir. sama yang di atas. Bapak udah tahu ya? Jodoh kita nggak pernah tahu. Dari kita ditiupkan waktu lahir tuh udah tahu jodohnya kita siapa gitu. Oke. Yang di atas. Rezeki memang kita harus ikhtiar, berusaha, jangan diam aja, harus berusaha. Nah yang terakhir ini waktu kita kapan ya benar, bukan berdasarkan umur loh ya. Orang yang muda banyak yang dipanggil duluan, orang yang umur 90 tahun masih seger buger. Nah itu arah mama itu ke arah kembali lagi ke kita harus sadar suatu saat kita dipanggil gitu loh. Tinggal tunggu Nah waktunya. apa persiapan kita pada saat kita dipanggil gitu. Itu Dan cerita. karena kalau kita sudah waktunya itu nggak bisa dimundurkan. Nggak bisa dimundurkan, nggak bisa diulang gitu loh. Dimundurkan sedetik pun tidak bisa. Jadi harus ada persiapan dari kita. Mama juga, papa masih banyak banget kekurangan. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Itu aja. Jadi poinnya mama, hidup itu pada akhirnya untuk berbekal untuk kematian. Kan nggak perlu nangis, kamu bisa kayak papa dong. Sedih aja. Itu karena untuk mama juga, jadi mengingatkan diri untuk mama juga belum siap gitu ya. Jadi sedihnya ke situ juga, bukan hanya untuk Karin aja. Oke, ada nggak yang menurut mama sama papa perlu, ini udah kayak pertanyaan terakhir nih, durasi. Pertanyaan terakhir, ada nggak menurut mama sama papa yang kira-kira perlu diubah dari Karin? Dan Banyak. terus, wow. Kalau digambarin bisa 2 halaman folio nanti. Ya secara singkat, sama ntar Oke. sekalian apa nih pesan-pesan buat aku dari mama sama papa. Buat aku inget, tapi yang belum coba, kan Ya. biasanya udah semua tuh silaturahmi lah. Udah. Apa? Iya, Ya, dari kita- penampilan. Ya, 1. Apa? Dari penampilan. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti mama pengen ngelihat seperti begini. Oh, itu ya. Mudah-mudahan ya nanti Karin mendapatkan suami yang bisa membimbing Karin. Ya, ini semoga Menjadi yang denger baik. juga ya ikut aminin aja ya. Menjadi nih. imam. Amin ya robbal alamin. Jadi imam yang baik, bisa membimbing Karin seperti papa membimbing mama. Jadi seperti Nah, itu apalagi? bukan suatu hal yang bisa kita paksakan, tapi harus keluar dari hati nurani kita sendiri. Betul. Jadi kita mendoakan aja suatu saat nanti Karin akan bisa berubah seperti itu. Betul. Papa? Dari papa, jadilah kamu wanita yang tangguh, kuat, ya, dan mempunyai bekal yang banyak. Bekal itu tidak hanya materi. Oke, kamu papa lihat sekarang materi Dan sudah cukup. udah bukan cukup, lebih. Tapi bekal kamu yang lain secara spiritual. Kelemahan kamu satu ya masalah laki-laki. Nah, ya itu boleh sih galau-galau boleh, tapi jangan berlanjut.
jangan Betul. berkelanjutan ya. Ya. Baiklah. Dunia itu masih panjang buat kamu ya. Betul, itu aja sih. Itu aja. Itu denger kan? Satu lagi boleh nggak dari Boleh. Mama? Ini pesan terakhir aja ya. Tapi untuk marah lu Karin. nggak boleh masa. Dari segi ibadah ya, semoga semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak beribadah sholat 5 waktunya, lebih dirutinkan lah sekarang ya, banyak berdoa, Dekat dengan di atas sama dekat yang Amin. keluarga. Amin. satu lagi tante percaya Karin masih menguasai baca Al-Quran ya, itu bekal kita nanti di yang akan menerangkan suatu saat jika umur kita sudah Di akhirat. Sekian kultum hari ini. Ya beginilah guys episode kalau bokap nyokap gue akan jadi kultum harian. Tuh, tapi pasti banyak banget nih kaum aman aja di rumah yang kangen juga lah dinasehatin sama orang tuanya. Oh iya, Mungkin udah nggak ada pasti. orang tuanya. Ini sekarang lagi kangen dinasehatin sama orang tuanya. Iya. Jadi selagi Betul. masih ada keluarga itu diapresiasi waktu dan keberadaannya, ya nggak? Betul sekali. Udah. Oke, itu dia tadi durasi. Ini gue dimarahin atasan nih durasi. By the way, thank you so much buat Mama dan Papa udah sharing pengetahuan Ya. dan cerita dan juga quotes of the day-nya hari ini. Dan semoga kalian kaum aman aja bisa juga dapat hikmah ataupun apapun yang bisa diambil lah, pelajaran yang bisa diambil dari podcast Aman